Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ada terdengar? Cek sound dulu. Pak Khairman, bagaimana? Suara saya sudah jelas? Cek. Jelas, Pak. Baik, alhamdulillah. Tayyib, haya bina an nabda hadhil muhalaqah al-lail. Wa qabla ma an nabda hadhil muhalaqah haya bina an nadumallaha awalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Tayyib, al-an haya bina an nabda hadhil jalsa fi istimrari dirasatana yakni fil maddah an qawaidin nahwi. Baik, kita sekarang akan menyambung kembali dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang tertunda ya. Sebelumnya mohon maaf karena ada beberapa kesibukan sehingga kajiannya sempat tertunda beberapa saat ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada kesempatan lagi untuk mengisi kajian ini. Mudah-mudahan nanti bisa lebih lebih ada waktu luang lagi ya untuk kajian yang rutin ini. Baik, di sini kita sudah masuk pada halaman ke-35 dari kitab Al-Muyassar ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk membahas mengenai objek ya, atau apa itu yang disebut dengan al-maf'ulu bihi. Nah, di sini memang dibedakan ya mengenai jenis maf'ul, maf'ulan itu. Karena jenis maf'ul itu adalah secara garis besarnya yang dikenai pekerjaan gitu. Nah, nanti dikenai pekerjaannya itu bisa dikenai pekerjaan kepada objeknya langsung atau nanti bahwa pekerjaan itu terjadi pada waktu tertentu ya, atau pekerjaan itu nanti bisa jadi ditegaskan dengan setegas-tegasnya itu nanti maf'ul jenis-jenis yang berbeda ya. Karena jenis maf'ul itu bukan hanya maf'ul bih. Karena nanti ada maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli atau maf'ul lahu ya bahasa yang lainnya selain maf'ul li ajli. Nah, di sini yang kita bahas yaitu tentang al-maf'ulu bihi yang dikerjakan bihi dengannya atau terhadapnya. Di sini yang dimaksud adalah objek ya. Tentu objek itu adalah suatu isim ya, tidak terdiri dari fi'il tentunya ya. Maf'ul bih itu akan selalu terdiri dari isim. Nah, untuk definisinya mari kita baca terlebih dahulu di kitabnya. Al-maf'ulu bihi huwasmun dalla ala syai'in waqa'a alaihi fi'lul fa'ili isbahtan wa nafyan. Bahwa maf'ul bih itu atau objek itu huwasmun adalah suatu nomina atau suatu isim ya. Dalla ala syai'in yang menunjukkan kepada sesuatu waqa'a alaihi fi'lul fa'ili yang mengenai kepadanya fi'lul fa'ili pekerjaan pelaku atau pekerjaan dari subjek. Isbatan wa nafyan, baik pekerjaannya itu isbat atau napi. Isbat yang dimaksud adalah kalimat atau kata positif. Nafyan adalah kalimat atau kata negatif. Berarti kalau kata negatif bisa bermakna larangan atau bermakna tidak ya, itu yang nafi. Jadi di sini bahwa secara sederhananya jadi yang dikenai pekerjaan gitu ya.
baik pekerjaan itu diekspresikan secara bentuk positif atau negatif gitu. Nah, di sini ada contohnya nahwu u'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Nah, di sini u'budullaha kalau di dalam bahasa Arab masuk kategori apa? U'budullaha. U'budullaha ini masuk kepada kategori isbat ya. Karena di sini tidak ada larangan dan juga tidak ada kata yang menafikan ya. Di sini u'budu adalah perintah ya. U'budullaha, sembahlah oleh kalian wahai para laki-laki. Di sini walaupun bukan kepada laki-laki saja, ini maknanya lebih umum ya, mutlak, tak terikat. Allah. Nah, di sini yang menjadi persoalannya sebagai contoh utamanya adalah kalimah Allah-nya itu. Bahwa Allah itu di sini dikenai maksud pekerjaan u'budu gitu. Nah, u'budunya kebetulan posisi kata kerjanya sedang bentuk positif ya di sini, u'budu. Nah, kalau yang bentuk negatif ada di bawah, yaitu di sini contohnya kebetulan menggunakan la ya, la-nya la nahi, la-nya la larangan. Nah, di sini wala ta'budus syaitana, dan janganlah kalian menyembah syaiton. Nah, di sini yang menjadi contoh maf'ul bihnya adalah asyaitona ya. Nah, di sini walaupun memang definisinya tidak terlalu detail ya, karena memang tidak menunjukkan urusan posisinya, mansubnya atau apanya ya, tetapi di sini secara kedudukan saja dari posisi kalimatnya ya, bahwa secara fungsi objek itu memang yang dikenai pekerjaan, baik pekerjaan itu positif atau negatif secara ekspresi. Itu definisi di sini ya. Nah, di sini tapi definisi lanjutannya lagi bahwa setiap maf'ul bih itu tentu harus mansub ya. Dan tanda mansubnya bisa dilihat pada kata Allah, dia itu mansub, dan tanda mansubnya dengan fathah. Dan kata wala ta'budu syaitona, asyaitona di sini dia sebagai objek atau maf'ul bih dan juga mansub, dan tanda mansubnya dengan fathah. Nah, asyaitona ini dikenai pekerjaan atau dikenai maksud pekerjaan dari wala ta'budu. Kan la ta'budu ini berupa pekerjaan yang memiliki makna manfi, yang negatif ya. Negatifnya dalam pengertian melarang gitu. Nah, jadi untuk objek itu bisa kata kerjanya positif ataupun negatif. Kemudian lanjut kepada deskripsi atau definisi selanjutnya di bawah. Coba perhatikan ke bawahnya. Wala yaqa'ul maf'ulu bihi illa ayyakunal fi'lu muta'addiyan. Nah, ini yang jadi catatan. Wala yaqa'ul maf'ulu bihi, dan maf'ul bihi itu tidak akan terjadi katanya. Illa ayyakunal fi'lu muta'addiyan, kecuali bahwa fi'ilnya itu harus yang keadaannya muta'addi. Nah, di sini kita tentu harus mengetahui secara sekilas apa itu muta'addi dan apa itu lazim ya, kebalikannya. Kita sedikit masuk dulu kepada penjelasan. Kita lihat bahwa maf'ul bih pasti berkaitan erat dengan fi'il ya. Loh, kata kerja ya. Fi'il atau verba, ini dalam bahasa Indonesianya verba, kata kerja ya. Kata kerja ini terbagi kepada dua secara apa? Secara kebutuhan objek. Pertama ada yang disebut dengan fi'il lazim. Lazim ini adalah bahasa lainnya in. Tidak transitif, membutuhkan objek. Intransitif, tak butuh objek ya.
Kemudian jenis kata kerja yang kedua itu adalah yang butuh objek, yaitu yang disebut dengan muta'addin. Muta'addin. Kalau menggunakan alif lam jadi al-muta'addi. Nah, lazim dan muta'addi ini sendiri tentu saling berkebalikan ya. Kalau lazim itu in, transitif, tak butuh objek. Muta'addin berarti kebalikannya adalah transitif. Oh, dia itu suatu kata kerja yang butuh objek. Nah, tentu nanti akan terjadi beberapa perbedaan ya kata kerja di dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia ya. Tidak selamanya di dalam bahasa Indonesia suatu kata itu lazim, kemudian ke bahasa Arab pun akan lazim. Itu enggak semudah itu juga ya untuk menerjemahkan bahasa dan mencocok-cocokkan bahasa mana yang transitif dan tidak juga ya. Tetapi sebahagian besar memang bisa. Tetapi beberapa bahasa atau kata-kata yang lain memang tidak bisa ditebak ya. Itu memang harus dilihat kepada kaidah dasarnya lagi atau kepada kamusnya. Apakah kata ini lazim atau transitif ya. Nah, nanti ada beberapa contoh seperti nanti ada kata dahola dan juga kata zahaba. Itu nanti dia mempunyai dua status kalau di dalam bahasa Arab. Terkadang dia itu bisa dahaba atau daholanya itu lazim, terkadang dia bisa dahaba atau daholanya itu dia itu transitif. Nah, itu yang sedikit agak khusus ya. Berbeda kalau di dalam bahasa Indonesia seperti kata masuk. Masuk itu bisa dua keadaan ya. Pertama, masuk tanpa objek, bisa juga masuk dengan objeknya atau masuk ke atau masuk rumah kan itu bisa ya. Dia bisa dijadikan transitif atau bisa dijadikan intransitif. Atau kalau yang transitifnya tentunya menggunakan me ya, memasuki. Nah, kalau memasuki tentu dia transitif kan, membutuhkan membutuhkan objek gitu. Nah, ada beberapa kasus yang mirip tetapi ada beberapa kasus yang memang berbeda ya. Nah, kemudian kita lihat lagi antara lazim dan mutaaddi, kita dilihat pada beberapa contohnya mungkin ya. Nah, lihat dulu deskripsi lanjutannya. Wal fi'lul mutaaddi dan fi'il mutaaddi atau kata kerja yang transitif yang butuh objek itu kod. Nah, di sini kodnya bermakna terkadang ya. Kenapa dimaknai terkadang? Karena di depan kod itu adalah fiil mudhari. Jadi maknanya terkadang. Qad yansibu maf'ulan wahidan. Terkadang menasabkan maf'ul yang satu atau maksud sederhananya begini. Terkadang dia butuh satu objek gitu ya. Suatu kata kerja transitif terkadang butuh satu objek gitu kalau terjemah bebas bahasa Indonesianya. Waqad yansibu maf'ulaini au aksaro dan terkadang menasabkan dua maf'ul ataupun lebih atau secara sederhananya dan juga terkadang membutuhkan dua objek atau bahkan lebih itu ya. Jadi ini urusan dari kata kerja yang butuh objek. Nah, di sini mengenai deskripsinya. Wal al mutaaddi ila maf'ulin wahidin. Nah, ini berarti adalah mutaaddi yang dia transitif kepada satu objek atau yang butuh kepada satu objek. Pertama, al mutaaddi ila maf'ulin wahidin nau'ani dipecah lagi ya, yaitu transitif yang kepada satu objek itu dipecah menjadi dua bagian. Pertama, bagian apa? Muta'addin binafsihi, kemudian yang kedua muta'addin bigoirihi. Maksudnya muta'addin binafsi itu dia transitif karena memang dirinya sendiri secara asalnya kalimat transitif. Tuh. Kalimat itu secara asalnya memang butuh objek. Itu ya, itu yang sederhananya.
Kalau yang kedua, muta'addin bi ghairihi. Dia itu transitifnya karena dibuat dikarenakan faktor lain gitu atau disebabkan faktor lain, faktor eksternal gitu ya. Tapi kalimat secara asalnya dia itu malah lazim, malah intransitif, itu tak butuh objek secara asal, tetapi dikarenakan faktor lain dengan bantuan yang lain dia bisa menjadi kalimat itu dianggap butuh objek. Nah, kita lihat bagaimana maksudnya itu di sini deskripsinya. Fal muta'addi binafsihi, dan yang muta'addi dengan dirinya sendiri, mayasilu ilal maf'uli bihi mubasyaratan, yang sampai kepada objek dengan kata itu sendiri atau dengan kata kerja itu secara sendiri, mubasyaratan secara langsung tanpa perantara yang lain ya. Ai bi ghairi wasitatin, yaitu tanpa perantara yang lain ya. Atau ai bi ghairi wasitati harfil jari, yaitu tanpa perantara huruf jar. Nah, ada contoh di sini. Kenapa dia diperantarai dengan huruf jar? Nahu contoh, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Nah, ini kalimat yang asli, yaitu khoda'a yukhadi'u, itu dianggap kalimat transitif atau kata kerja transitif. Khoda'a yukhadi'u, memperolok-olokkan ya, yukhadi'unallaha. Kalau kata memperolok-olokkan berarti ada objek, ada suatu entitas yang diperolok-oloki. Nah, berarti memang kalimat ini secara katanya sendiri, secara kata kerjanya sendiri memang membutuhkan objek. Itu maksudnya bahwa dia muta'addi binafsihi, atau secara aslinya memang muta'addi ya. Secara aslinya kata kerja ini memang intransitif, dari dasarnya udah begitu kata yukhadi'una ini ya. Yukhadi'unallaha, mereka memperolok-olokkan Allah. Allah ini kan objeknya, Allah ini maf'ul bihnya. Yukhadi'una ini adalah kata kerja atau fi'il muta'addi ila maf'ulin wahidin. Ini maf'ulnya cuma satu, yaitu Allah. Nah, kemudian yang di bawahnya ini wal muta'addi bi ghairihi, sedangkan yang muta'addi kepada yang lainnya mayasilu ilal maf'uli bihi biwasitati harfil jari. Nah, kalau yang muta'addi dengan yang lainnya itu adalah yang sampai kepada maf'ul bih melalui perantaraan huruf jar. Nahu contoh, zahaballahu bi nurihim. Nah, ini tidak zahaballahu nurahum, tetapi zahaba di sini secara makna aslinya memang dia kalimat lazim kan. Karena biasanya zahaba itu kalau untuk zahaba yang bermakna pergi biasanya menggunakan ila gitu. Zahaballahu kalau menggunakan bi ini menghilangkan, zahaba bi. Kalau zahaba ila pergi ke, kalau zahaba bi menghilangkan gitu, atau makna lainnya doko, menghilangkan. Zahaballahu, Allah telah menghilangkan, binurihim, bi-nya tidak perlu diterjemahkan. Bi-nya itu cukup dihilangkan terjemahannya. Langsung saja binurihim harus dianggap dia maf'ul bih asli gitu. Maf'ul bihnya tetapi dia berupa maf'ul bih dari kata kerja yang aslinya bukan muta'addi ya. Zahaba, karena dia itu muta'adin bi ghairihi, itu zahaba ini karena dengan huruf jar. Sehingga dengan huruf jar ini kita bisa memaknai kata ini adalah transitif. Zahaba di sini menjadi transitif. Berbeda dengan zahaba ila ya nanti.
Zahaballahu bi nurihim. Ini langsung saja terjemahkan zahaba kata kerja, Allahu fa'ilnya yaitu subjeknya, bi nurihim itu objeknya ya, objek biasa. Sehingga sederhana terjemahannya Allah telah menghilangkan cahaya mereka. Gitu. Huruf jarnya itu tidak perlu diterjemahkan ya. Kemudian contohnya yang lain Allahu yastahzi'u bihim. Nah, istahza'a, yastahzi'u. Nah, itu secara asli kata yastahzi'u ini memang dia intransitif ya. Dia itu tidak butuh objek secara asli. Nah, tetapi dia ini dibantu untuk mempunyai objek yaitu dengan huruf bi ya. Bi-nya bi zaidah di sini. Allahu yastahzi'u bihim gitu. Nah, bi di sini adalah huruf jar yang mana huruf jar ini dia sebagai wasitoh yaitu perantara untuk menjadikan him itu menjadi maf'ul bih ya. Nah, yastahzi'u sehingga posisinya sebagai kata kerja muta'addin bi goirihi, yaitu muta'addi dikarenakan huruf jar atau muta'addi karena yang lainnya itu ya. Contoh yang lain amantu billahi, saya telah beriman kepada Allah. Atau bahasa sederhananya saya telah mengimani Allah. Itu sama ya. Karena apa? Karena di sini sudah digunakan wasitohnya, perantaranya, yaitu huruf ba. Itu. Sehingga amantu di sini statusnya walaupun dia kelihatan sebagai lazim ya, amantu, saya beriman. Kan kalau beriman itu kan af'alul qulub ya. Kata kerja yang pekerjaan hati. Mayoritas af'alul qulub itu biasanya memang lazim gitu ya, tidak butuh objek gitu. Nah, seperti amantu ini. Nah, untuk amantu ini walaupun dia asalnya lazim, tetapi dia ternyata sekarang sudah menjadi muta'adin bi ghairihi tuh, yang mempunyai maf'ul. Maf'ulnya mana? Yaitu billahi. Ba-nya itu wasitohnya gitu. Nah, ini yang jenis maf'ul dengan huruf jar gitu ya. Jadi ternyata huruf jar dan isim majrurnya pun bisa berfungsi sebagai maf'ul bi, sebagai objek ya, yang mana huruf jarnya itu adalah wasitohnya. Kemudian contoh yang lainnya di sini wa tawakkaltu 'alallahi. Saya telah bertawakal kepada Allah. Atau saya telah mewakilkan diri kepada Allah. Nah, ini tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan, mutawakkilun. Nah, ini tawakkala ini dia ini memang adalah secara makna dia lazim ya. Tetapi dia diberikan wasito atau perantara mempunyai objek dengan huruf ala, huruf jar ya. Sehingga tawakal tuh dia mempunyai objek yang mana objeknya terdiri dari huruf jar dan isim majrurnya. Wa tawakkaltu 'alallahi. Nah, itu mutaaddi bi ghairihi. Nah, selain itu ada juga mutaaddi walaupun yang tadi dari huruf jar, sekarang kita masuk kepada mutaaddi yang maf'ulnya ada dua atau kata kerja transitif yang objeknya ada dua. Nah, ini mungkin pada kesempatan kita hanya akan membahas dulu yaitu objek yang satu dan objek yang dua. Insya Allah untuk objek yang ketiga nanti ada pada pertemuan selanjutnya masuk kepada muta'addin ila salasati mafa'ila, yaitu kepada tiga maf'ul ya. Untuk pertemuan selanjutnya ada yang tiga maf'ul juga. Nah, kita coba baca deskripsinya di sini. Al muta'addi ila maf'ulaini, yaitu kata transitif atau kata muta'addi yang butuh kepada dua maf'ul. Kismani ada dua macam. Nah, ini yang garis besarnya. Yang pertama, ma yata'adda ila maf'ulaini.
adalah yang muta'addi kepada dua maf'ul atau yang membutuhkan kepada dua objek asluhumal mubtada wal khobaru. Tetapi asalnya dua objek itu dari mubtada dan khobar, dari subjek dan predikat gitu. Nah, kalau yang kedua kebalikannya atau lawannya. Kalau yang kedua maya ta'adda ila maf'ula ini laisa asluhuma al mubtada wal khobar adalah yang muta'addi kepada dua maf'ul, bukanlah keduanya itu al mubtada'a wal khobaro, mubtada dan khobar. Jadi kalau yang atas itu subjek predikat, kalau yang bawah itu dua objeknya itu tidak ada kaitan, tidak sebagai subjek dan predikat. Kita lihat kepada contoh-contohnya. Fal awalu, sedangkan yang nomor pertama maksudnya kepada yang asalnya mubtada dan khobar ya. Nah, ini beberapa kata kerjanya yang biasa. Yaitu pertama wajada. Wajada, apa artinya wajada? Ada yang tahu arti wajada? Mendapatkan. Mendapati ya. Mendapati atau mendapatkan. Zonna. Apa arti zonna? Mengira. Mengira. Hasiba. Ya, sibuk menghisap apa? Sama sih dengan zonna sebetulnya. Mengira saja, mengira. Masih mengira. Mengira, memperhitungkan, memprediksi. Itu zonna. Ja'ala artinya menjadikan atau bisa juga ja'ala ini mulai ya. Za'ama yanzimu teh za'am meyakini za'ama. Ola itu sama dengan zonna. Jadi artinya apa? Ola mengira sudah saya. Mengira ya. Itu sama dengan zona maknanya. Mengira, memperhitungkan, memperkirakan. Ro'a melihat, memandang, mempertimbangkan, mengira juga terkadang ro'a. Alimah mempelajari, mengetahui. Soyaro sama dengan goyaro, yugoyiru. Merubah, membuat, menjadikan, itu soyaro ya. Mengambil, menjadikan. Menjadi. Taroka meninggalkan. Nah, ini katanya di dalam kaidah kata kerja ini memang dia memiliki dua objek. Tapi untuk kata-kata yang barusan ini wajada zonasi baja'ala za'ama khala ro'a alima soyyaro ittakhadha taroka itu adalah yang harus asalnya dari mubtada dan khobar objeknya. Di sini contohnya takulu, Anda mengatakan zonantu alian mujtahidan. Zonantu, nah ini kan fi'ilnya. Alian mujtahidan itu adalah objek atau maf'ul bih. Aliannya maf'ul bih pertama, mujtahidannya maf'ul bih kedua. Nah, di sini alian mujtahidan itu dia terdiri asalnya mubtada dan khobar. Kalau kita aliyun mujtahidun. Nah, berasalnya dari aliyun mujtahidun. Ali itu orang yang bersungguh-sungguh. Dimasuki zona menjadi zona tu aliyan mujtahidun. Saya kira Ali itu orang yang bersungguh-sungguh. Nah, ini memang untuk kata-kata zona harus objeknya itu yang kedua-duanya harus terdiri dari mubtada dan khobar. Secara subjek dan predikatnya harus ada kesinambungan ya, yaitu aliyun mujtahidun. Nah, berbeda dengan yang nanti contoh yang bukan mubtada dan khobar itu tidak ada kesinambungan secara makna. Nah, al aslu aliyun mujtahidun kan itu ya.
Nah, kemudian contoh yang di bawahnya, wa ma azunnu sa'ata qaimatan. Wa ma azunnu sa'ata qaimatan. Wa ma azunnu, dan tidaklah saya mengira as-sa'ata, kiamat itu qaimatan, akan Jadi terjadi. Asalnya apa? Ini maf'ulnya, yaitu maf'ul pertama as-sa'ata, maf'ul betul. keduanya qaimatan. Ini asalnya justru as-sa'atu Satu qaimatu. itu. Nah, jadi ini subjek dan predikat dijadikan objek, itulah mudahnya ya untuk kata-kata tadi dari wajada sampai taroka yang di atas. Itu dari subjek dan predikat. Nah, kalau yang kedua ini tidak ada kaitan, yaitu berbeda, bukan dari subjek dan predikat, bukan dari mubtada dan khobar. Contohnya apa saja? A'to. Apa arti a'to? Memberi sini. Wah, Memberikan. Apa arti sa'ala? bertanya Bertanya atau meminta. atau menanyakan. Kasa Kasa sama dengan albasa. Kasa dan albasa itu mirip. Apa albasa? Mengenakan, memakai. Oh, Memakai. albasa. Manaha yamnahu. Mana? Ada yang tahu artinya manaha? Menganugerah, Monogram. menganugerahkan. Allama yu'allimu ta'liman, mengajarkan, memberitahukan, mengumumkan, mengkabarkan, banyak ya maknanya. Menginformasikan, banyak. Mengajarkan juga bisa. Allama yu'allimu ta'lim. Tapi umumnya memang digunakan sebagai pengajaran. Allama yu'allimu ta'lim. Hada yahdi hidayatan, memandu, memberi petunjuk, memberikan arah ya. Ada. Kalau ini mana'a yamna'u, bukan manaha ya. Kalau di atas manaha, ini mana'a yamna'u. Melarang, Melarang, menghalangi ya, memblokir. Mana'a yamna'u. Ata yati, datang sih. datang, tapi di sini bukan datang, mendatangkan. Mau mendatangkan. Mendatangkan yang dimaksud. At'ama yut'imu, Akan memberikan makan. makan. Nah, ini salah satunya adalah memang mempunyai dua objek tapi bukan dari mubtada dan khobar. Kita lihat di sini dari hada yahdi. Ihdina as-siratal mustaqima. Nah, ihdi, berilah kami. Ihdina, nah ini nak di sini objek pertama. As-siratal mustaqima adalah objek kedua atau maf'ul bih kedua. Terus apakah objeknya terdiri berasal dari subjek predikat? Bukan. Ini bukan mubtada dan khobar. Karena kalau dijadikan subjek predikat, contoh nahnu siratul mustaqim, kan bukan. Bahwa kami adalah jalan yang lurus, kan bukan ya. Ini tidak ada hubungan antara objek yang pertama dengan objek yang kedua. Secara entitas berbeda dengan yang di atas kan. Kalau kata-kata yang di atas ini khusus, dia itu harus terdiri dari subjek dan feedback. Nah, kemudian di sini wa 'allama adamal asma'a kullaha, dan Allah telah mengajarkan kepada Adam
nama-nama semuanya. Nah, allama di sini tadi ya udah ada di atas tuh allama kata kerjanya. Kita lihat objeknya. Objek pertamanya Adam. Jadi Allah telah mengajarkan Adam. Adam berarti objek pertama. Apa yang diajarkan kepada Adam? Berarti objek keduanya ini asma, nama-nama. Itu objek kedua. Terus, apakah objek pertama dan objek kedua ini terdiri dari subjek dan predikat? Bukan, kan Adam itu bukan nama-nama. Misalkan Adamu asmaun, Adam itu adalah nama-nama, kan tidak ada hubungan, tidak ada apa relevansinya. Nah, ini memang untuk kata-kata yang ini atau salah kasa manaha albasa allamahada mana'a ata dan at'ama itu adalah kata kerja yang memiliki dua objek tetapi tidak dari subjek predikat. Nah, berbeda dengan zona dan saudara-saudaranya ya yang ini. Ini adalah saudara-saudara zona ini. Wajada zona hasibaja. Lazama khola ro'a alima sayaro itah wajadan taroka ini. Dia itu yang mana maf'ul kedua-duanya harus dari mubtada dan khobar. Pokoknya kalau hal-hal yang bermakna mengira, mengajarkan, memperkirakan, mempertimbangkan, memulai, meninggalkan, itu tentu harus terdiri dari subjek dan predikat si objeknya itu ya. Nah, ini apa namanya gambarannya mengenai mutaaddi yang bermaf'ul dua. Al mutaaddi ila maf'ulaini. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas yaitu mutaaddi ila salah sati mafa'ila, yaitu mutaaddi kepada maf'ul 3 atau lebih ya nanti di pertemuan minggu depan. Nah, jadi sekali lagi kita review ke belakang biar tidak lupa. Jadi objek itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang isim tersebut dikenai pekerjaan oleh pelakunya, baik pekerjaannya bersifat negatif atau positif. Maksudnya bermakna tidak ataupun tidak bermakna tidak ya. Nah, untuk maf'ul objek yang baru kita pelajari baru dua. Ada objek yang butuh kepada, maksud saya ada mutaaddi yang butuh pada satu objek, ada mutaaddi yang butuh kepada dua objek. Maksudnya ada kata kerja yang butuh satu objek, ada juga kata kerja yang butuh dua objek. Nah, sebetulnya ada yang butuh kepada lebih dari itu nanti pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang butuh kepada satu objek itu terbagi pada dua ya tadi itu. Ada yang secara asalnya memang dia itu mutaaddi. Kata kerja itu memang transitif secara asal. Ada juga yang kata kerja itu transitifnya dibantu dengan huruf apa biasanya? Huruf jazm atau huruf apa? Huruf jar ya, yang dia membantu kata kerja menjadi mutaaddi dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang mutaaddi kepada dua maf'ul itu ini sebetulnya yang harus dihafal. Pertama, yang mutaaddi maf'ul keduanya asalnya mubtada dan khobar. Maf'ul keduanya asalnya bukan mubtada dan khobar. Yang paling mudah tinggal hafalkan yang sini saja, yang akhwat zonna, yaitu wajada, zonna, hasiba, ja'ala, za'ama, khola, ro'a, alima, soyyaro, ittakhoda, taroka. Yang penting ini saja. Di luar itu berarti dia bukan mubtada dan khobar, objek kedua-duanya ya. Itu banyak kalau kalimat itu tentu bukan hanya atau saala kasa manaha, bukan, tapi masih banyak lagi sebetulnya. Tapi yang umum adalah kita hafalkan yang pendeknya saja, yaitu yang asalnya mubtada dan khobar memang biasanya adalah zona dan saudara-saudara, yaitu ini saudara-saudara zona itu wajada hasiba ja'ala za'ama dan teman-temannya ya. Baik, alhamdulillah mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa mengawali lagi dan memberikan manfaat ya. Ada gambaran tentang
maf'ul dalam bahasa Arab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan pada muta'addi yang membutuhkan maf'ul 3 atau lebih. Syukran kasiran li ihtimamikum fi hadhil fursah fi hadzal lail wa hayabina an nakfiya hadhil jalsa fi hadhil fursah wa linahtatima hadhil muhalaqah hayabina an nad'ullaha rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan ilal liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustaz. Jazakallahu khair. Nah,